selama antum di Ar-Rahmah, apa yang antum rasakan? Yang Anda rasakan yang pasti karena satu angkatan itu nggak terlalu banyak, tidak seperti di Darul Quran dulu satu angkatan sampai 300 gitu kan. Di sana satu angkatan mungkin 70 80 itu ya. Yang saya rasakan kekeluargaannya itu sangat dapat sih. Ya. Apa hikmah terbesar antum masuk di Ar-Rahmah? Hikmah terbesar ana ya mungkin karena saya di Ar-Rahmah itu jadi bisa mengasah kemampuan yang ana miliki gitu. Itu ya alhamdulillah saya dapat perhatian dari para asatid, dari para pimpinan gitu kan, mendapatkan ini, diikutkan lomba, diikutkan apa, jadi bisa mengasah kemampuan saya, kemampuan ana lebih dalam lagi. Oh iya. Mas Rehan dulu waktu di Ar-Rahmah pernah juara Bahasa Arab Jawa Barat ya? Alhamdulillah pernah dulu kelas 11. Ya, kelas 2 SMA. Nah, ya bagaimana perasaannya Mas Rehan ketika itu? Ya nggak nyangka sih sebetulnya kan. Awalnya ya cuma pengen Masya Allah. Antum di Indonesia al-an? Aiyah. Masya Allah. Logatukum al-an jayidan. Ajiyat min sanah al-madiyah. Indama darasta huna. Insyaallah. Ziyadah qalilan. Masya Allah. Kaifa darstuka hunak di Yaman ya? Anta di Yaman atau di Yaman? Di Yaman. Di al-jami'ah? Jami'atul Ahqaf. Al-Ahqaf. Di kuliah? Kuliah Syariah wal Qanun. Masya Allah. Masya Allah Rehan. Ya. Ayo. Arjullah ta'ala an yaj'alaka minas sholihin wal ulama insyaallah. Amin Allahumma amin. هذا شهر العطلة أو كيف؟ أيوة شهر العطلة وكورونا. Syahrul Utlah bisa babi corona ya? Ayo, bisa babi corona pasar. Oh masya Allah, hakada ya. Kaifa hal usratukum? Alhamdulillah. Da'watukum Ustaz. Masya Allah. Bikhair jami'an ya. Alhamdulillah. Abuka wa ummik wa mana? Akhuka. Aywa. Akhwati. Oh, akhwatuka. Ithnan. Masya Allah. Fi ayyul qismi anta? Fasal Thani. Ayo. Isan antum sakan tahuna sanatain. La sanah wa nisf. Oh, sanah wa nisf. Thumma raja'tu ila Indonesia. Bisa babi corona. Aywa, bisa babi corona wa utlatil fasl. Kaifa darastuka hunaka jayidan atau kaifa ma farqa baina Indonesia wa Yaman fi ad-dirasah? Lughah wa bi'ah wa كثير جيد. كثير فرق بين إندونيسيا ويمن كثير. طيب ريحان. هنا بيئة طيبة و ما شاء الله. البيئة طيبة. أيوة. لابد عليك تتكلم بالعربية كل يوم. لا في سكن تكلمت باللغة الإندونيسية مع أصحابي هنا. أصحابي إندونيسيين. كم طلاب في كل الهجرة في المسكن؟
uh, Abu Khamsah mungkin. Khamsah. Ayo. Nah, bukan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Mas Rehan, jadi Iya. kamu Arfi ingin tanya bagaimana sih dulu awalnya kamu bercita-cita ingin sekolah di Timur Tengah atau kuliah di Timur Tengah itu gimana? Awalnya itu ya ketika libur ketika libur kelas 11 waktu itu. Nah, terus? Saya juga sebetulnya itu dari kecil itu ingin lah kuliah di luar negeri gitu kan, khususnya di Timur Tengah. Kemudian seiring berjalannya waktu ya biasalah kayak kita kan biasa anak SD mau ditanya jadi apa, jadi presiden. Makin lama makin turun ya karena ngerti kan apa realita gitu kan. Terus? Ya semakin berjalan aja zaman ya udahlah mungkin cari kuliah di Indo aja di kampus yang bagus apa gimana gitu. Sampai masuk Ar-Rahmah pun niat saya karena ingin mendapatkan kampus yang baik di Indonesia gitu kan. Kalau di Darul Quran, kalau waktu kemarin saya lanjut di Darul Quran kan kemungkinannya kecil untuk dapat di kampus-kampus ini karena dia kan belajar formalnya itu kurang ya Ustaz. Terus selama antum di Ar-Rahmah apa yang antum rasakan? Yang anda rasakan yang pasti karena satu angkatan itu nggak terlalu banyak, tidak seperti di Darul Quran dulu satu angkatan sampai 300 gitu kan. Di sana satu angkatan mungkin 70-80 itu ya yang saya rasakan kekeluargaannya itu sangat dapat sih. Ya. Apa hikmah terbesar antum masuk di Ar-Rahmah? Hikmah terbesar ana ya mungkin karena saya di Ar-Rahmah itu jadi bisa mengasah kemampuan yang ana miliki gitu kan. Dulu mungkin masuk Ar-Rahmah itu ya alhamdulillah saya dapat perhatian dari para asatidz, dari para pimpinan gitu kan, mendapatkan ini, diikutkan lomba, diikutkan apa, jadi bisa mengasah kemampuan saya, kemampuan ana lebih dalam lagi. Mas Rehan dulu waktu di Ar-Rahmah pernah juara Bahasa Arab Jawa Barat ya? Alhamdulillah pernah dulu kelas 11 ya, kelas 2 SMA. Ya, bagaimana perasaannya Mas Rehan ketika itu? Ya nggak nyangka sih sebetulnya kan. Awalnya ya cuma pengen mengasah kemampuan aja gitu, nggak mungkin juga bakal menang kan. Iya. Tapi latihan tetap optimis gitu kan ya, walau bagaimanapun ya perlombaan ya pasti kan kita mengharapkan menang. Cuma ya nggak terlalu inilah, maksudnya kalau kalah pun ya nggak apa-apa buat pembelajaran gitu kan. Ya udah jadi ceritanya itu Ustaz, jadi kan setelah lomba itu menunggu 2 hari baru pengumuman menang. Jadi nunggu semua dari cabang lomba itu selesai gitu kan. Oh gitu. Ya kemudian di besoknya setelah saya lomba itu ya udahlah, saya lihat dari penampilan rival yang lain kayaknya nggak masuk nih, nggak menang gitu kan. Akhirnya besoknya saya pulang ke Jakarta gitu kan. Karena ternyata di besoknya lagi itu saya baru sampai Bandung waktu itu, sekalian ini kan refreshing atau apa sama keluarga, dijemput. Kemudian hari terakhir itu saya lagi di Tangkuban Perahu waktu itu, saya ingat banget. Kemudian ditelepon sama panitia, iya Mas Rehan dapat juara pertama gitu kan. Wah langsung balik lagi saya ke Kuningan, dari Bandung ke Kuningan. Saya balik lagi, gak nyangka juga saat waktu itu gitu kan. Wah itu euforia gitu kan di Tangkuban Perahu itu kayak sama keluarga nggak percaya juga, orang tua semua nggak percaya gitu kan. Ya udah akhirnya balik demi mengikuti prosesi penyerahan piala dan hadiah.
أيها الإخوة المستمعون، إن الشباب مرحلة عمرية يمر بها الإنسان، تبدأ من سن البلوغ وتنتهي تقريبا في سن 40، وهناك من يجعلها تنتهي قبل 40 وآخرون يوصلونها إلى 50. أما الأصل اللغوي لكلمة الشباب يدل على أمرين: النماء والقوة، ونجد في القرآن الكريم أن سن 40 داخلة في هذا المعنى، كما في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. وهذا معناه أن الإنسان إذا بلغ أشده أي قوي وشق وبلغ 40 سنة أي تنام عقله وكمل فهمه. Ya alhamdulillah pulang ke Malang dengan perasaan senang gitu kan, memberikan piala ke sekolah gitu kan. Ya alhamdulillah bisa membawa nama Ar-Rahmah sampai ke Jawa Barat. Oke, ya Mas Rehan, insya Allah sekolah juga berterima kasih ya atas prestasinya antum. Bagaimanapun prestasi ini adalah kebanggaan, bagian daripada kebanggaan sekolah. Karena ini tingkatnya Jawa Barat nih. Main-main di sana juga banyak orang yang istilahnya yang kompeten di bidang bahasa Arab itu. Selama di Ar-Rahmah, sekarang kan sudah kuliah ini di Timur Tengah. Hikmah pembinaan apa yang paling antum rasakan sehingga itu bisa kemudian berdampak dalam pendidikan antum selanjutnya selama di Ar-Rahmah? Jadi apakah Gimana sih? Dari segi apa kelebihan Ar-Rahmah yang antum dapatkan sehingga antum merasa percaya diri untuk bisa kuliah di Timur Tengah? Yang pertama pastinya dengan dukungan para asatidz yang ada di sana ya kan, karena pertama kali saya masuk pun kan saya didukung penuh gitu, dalam tilawah, dalam pidato, dalam apapun gitu kan. Istilahnya sudah dipandang lebih sama asatidz dari awal pertama saya masuk, yaitu juga yang menumbuhkan rasa percaya diri gitu kan. Saya masuk situ juga kan memang nggak mau ke Timur Tengah saat awalnya gitu kan. Kemudian kelas 11 itu setelah saya banyak ikut lomba, ikut acara internal ya kan, saya jadi host kah atau jadi tilawah atau pidato itu kan, akhirnya ketika saya liburan itu bertemu dengan ustadz saya di rumah sini, ya udah berbincang-bincang, akhirnya ya muncullah ke Timur Tengah. Kemudian saya kembali lagi ke sana dengan Ustadz Dodi Yanuar waktu itu kan. Ya betul. Ya beliau akhirnya yang betul kamu mau ke sana gitu. Akhirnya beliau yang bimbing gitu kan. Ketemu sohib beliau, teman beliau yang ada di Bulu Lawang itu, di Gus Buyung, di PIK sana, di Singosari. Ya, betul. Di Singosari ya, sampai saya ingat banget waktu itu malam-malam jam 10 gitu kan, nunggu kegiatan pondok selesai, kegiatan pondok yang di sana juga selesai. Akhirnya malam-malam saya dibonceng naik motor sama Ustadz Dodi menemui beliau. Ya itu saya anggap bagian dari perjalanan saya. Ya saya anggap kan saya bisa keterima di Yaman, bisa sampai sekarang ini ya bukan semata-mata karena kepintaran atau apapun, itu kan semua juga melalui proses, dan itu juga saya ingat sebagai proses gitu. Dan saya juga nggak bisa sendiri pasti kan, saya juga tidak melupakan ya jasa-jasa orang-orang yang sudah membantu saya sampai bisa seperti sekarang. Jadi sebenarnya awalnya nggak niat, tapi ada dukungan dari para ustadz di sini, akhirnya niatnya jadi muncul gitu ya. Betul, Ustaz. Iya. Dan kalau malah
paling nggak pengen lah kuliah di Indonesia gitu. Tahun-tahun terakhir. Niatnya kuat ke Timur Tengah ini. Iya betul. Mas Rehan mungkin bisa berbagi bagaimana sih menjadi santri supaya bisa lebih baik ketika kita di sekolah atau di asrama. Mungkin bisa dibagi tipsnya ke adik-adik ini. Yang pasti menjadi santri itu adalah pilihan. Santri adalah sebuah anugerah yang tidak semua orang bisa menjadi santri. Santri adalah bagaimana kita bisa hidup 24 jam bersama teman kita. Tidak seperti siswa-siswa di luar sana yang cuma ketemu temannya mungkin dari pagi sampai sore. Jadi mungkin kurang dapat kebersamaan, kita makan bareng, tidur bareng, segala macam gitu. Ya saya juga tidak memungkiri waktu saya jadi santri juga nggak lepas dari bandel gitu kan. Tapi ya di balik bandel itu ya kita harus bisa mengimbangi dengan prestasi, dengan kemudian yang paling penting sih jangan sampai menyakiti hati guru. Itu yang paling penting ya. Sebandel-bandelnya kita ya udahlah, istilahnya jangan sampai merugikan diri orang lain gitu. Dan apa ya, yang paling penting kita juga harus mengetahui passion dari diri kita. Jangan memaksakan seperti orang lain ingin masuk ke dokteran, ingin masuk apa, cuma passion kita bukan di situ, ya cari gitu, gali lebih dalam lagi kita cocoknya di mana. Ya. Mungkin bisa berbagi tips Mas Rehan tentang bagaimana bisa menembus tes ke luar negeri, ke Timur Tengah terutama. Apa yang perlu disiapkan oleh para siswa di pesantren? Yang perlu disiapkan yang pasti kalau di Timur Tengah bahasa pengantarnya adalah bahasa Arab. Jadi pelajarilah nahwu dasar. Ilmu nahwu itu penting, itu adalah istilahnya akar dari bahasa Arab, awal dari nahwu. Nahwu, sorof itu adalah ilmu pendukung yang sangat penting gitu. Nggak usah banyak-banyak. Kemudian belajarlah dari yang akarnya dulu, istilahnya permulaannya itu yang bakal ditanya sama penguji. Mungkin kalau mau kemanapun, ke Arab Saudi, ke Yaman atau ke Mesir atau kemana, yang pasti kan bahasa pengantarnya di kelas itu dosen akan menjelaskan pembelajaran dengan bahasa Arab. Kemudian kitab-kitab yang kita pelajari pun bahasa Arab. Kalau bahasa Arab dasar aja nggak bisa, gimana mau mengikuti pelajaran begitu, Ustaz? Kalau dasar kita udah pegang dari Indonesia ini, insya Allah kedepannya otomatis akan mengikuti gitu. Dengan lingkungan di sana yang berbahasa Arab, dengan setiap hari kita dengerin mau belanja ke pasar harus ngomong bahasa Arab, istilahnya terpaksa gitu kan. Kita mau nggak mau ya harus ngomong bahasa Arab gitu kan. Dari kata-kata dasar, kemudian kita berevolusi jadi kosakata baru, akhirnya pulang ke Indo juga menjadi lebih baik lagi. Apa nasihat Mas Rehan untuk teman-teman sekarang yang masih di pesantren? Nasihatnya adalah kalian sudah dipilih menjadi seorang santri dan jangan sia-siakan itu. Sekali kita santri, nama santri itu akan melekat di diri kita sampai kapanpun. Jadi jangan kotori nama santri itu. Ya. Oke Mas Rehan, Pak Mawardi cuma bisa berdoa semoga kamu sukses menggapai cita-citamu, insya Allah. Dan doakan kami di sini supaya tetap bersabar untuk membimbing dan membina teman-teman antum ya. Siap, Ustaz. Semoga selalu istiqomah para asatid di sana, membimbing para adik-adik kami supaya bisa menjadi mujahid-mujahid yang kuat di luar sana. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairal jazaa. Ila liqa'i fi yaumil atiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.